Ya, sebentar ya. Ini fakta. Ya, gimana? Iya, terkadang Sampai kalau pisau-pisau marah segala dia dibawa selalu sih. mengancam ingin membunuh atau apa. Barang yang ada di dekat, yang ada di sekitarnya selalu Sebentar. Diangkat. Terus pada dipegang. saat selalu itu apa? diacungkan. Iya. Pada saat itu? Iya, saya cuma Keterlaluan bisa kamu lari, ya, saya Cil, cuma ya. berlindung, saya cuma bisa minta tolong Sabar, ke Mbak Gendo. Mbak Gendo. Sabar Kalau Mbak Gendo yang dong. belain, bisa? Iya, Pi. Iya, enggak Sulit, juga Bi. Mas, kadang Ya. saya lari ke kamar. Saya nggak Terus tahu sih. Eman-eman Mas. Apa? Makanan kok ya mesti dibuat double. Terus oke? Ya. Mbak Genduk? Terus kalau ibu misalkan potong rambut ke salon terus pulang bilang ke bapak, nanya ke bapak, Pak cakep gak ibu? Katanya kayak biasa aja, itu rambut kayak digigit tikus. Bapak masuk kamar. Ngomong gitu. Terus maki-maki lagi, maki-maki marah-marah. Sampai semua yang ada di Ragunan tuh dikeluarkan, nama binatang disebut semua, Pak. Maaf Pak, Masih mau ngelak, Yusril. saya tuh sampai takut tinggal di rumah tuh, Bu. Bibi tuh udah lama. Bi, takut sama ini anak. mungkin ada akan dipecat loh sama Pak Yusril nih. Sebenarnya saya sudah lama pengen keluar dari situ. Oke, terus? Tapi saya selalu ditahan sama Ibu Dara. Katanya jangan pergi dulu Bu, jangan pindah dulu, Udah, jangan udah, pindah keluar dulu. aja. Bu. Kamu mulai masih mau ngelak. Jelas-jelas Bibi tuh 24 jam di rumah kamu. Dan lihat semuanya. Tante tuh orang berpendidikan. Kamu Mana mau ngeles bisa apa lagi? seorang pembantu bisa Ini jadikan bukti saksi. konkret ini. Kenapa nggak bisa? Coba Mbak Yusril? ngomong, Mbak. Bisa saja dia dibayar. Ya. Tidak Pak, saya nggak dibayar Pak. Kalau Pak Helmi dan Bu Dian nggak percaya, nanti bisa tanyakan sama anak Bapak dan Ibu. Debbie, bisa tanyakan dia apa benar apa enggak yang saya ceritakan ini. Benar apa enggak omongan saya? Udah jelas-jelas bohong, nggak perlu dikonfirmasi lagi. Masih mau ngelak Mungkin aja. bohong Yusril. Ini Oke. udah lama. Mam. Bentar, kita punya acara di sini sebenarnya bukan untuk menentukan siapa yang bohong, siapa yang enggak. Ya. Tapi kita akan coba lihat faktanya, kita akan lihat kenyataannya. Ini acara masih panjang, Mas Helmi masih punya banyak pertanyaan yang nantinya akan membuktikan siapa sih omongannya yang paling benar. Mbak Gendo, cerita lagi. Kalau di Katanya rumah, pernah dalam satu kejadian Mhm. di mana apa saya nggak tahu. Siapa yang ada pegang pisau. pisau? Kan? Iya. Ya, sebentar ya. Ini fakta. Ya, gimana? Iya, terkadang Sampai kalau pisau-pisau marah segala dia dibawa selalu mengancam ingin membunuh atau apa. Barang yang ada di dekat, yang ada di sekitarnya selalu Sebentar. Diangkat. Terus pada dipegang. saat selalu itu apa? diacungkan. Iya. Pada saat itu? Iya, saya cuma bisa Keterlaluan lari, kamu saya ya, cuma Cil. berlindung, saya cuma bisa minta tolong Sabar, ke Mbak Gendo. Mbak Gendo. Sabar Kalau Mbak Gendo dong. yang belain, bisa? Iya, Pi. Iya, enggak Sulit, juga Bi. Mas, kadang saya lari ke kamar. Saya nggak tahu mesti. Kamu tuh Mbak udah Rey. keterlaluan ya. Tapi nggak sampai main ditusuk. kasar Ya, kayak sebentar. gitu. Iya, Bu. Aduh, Jangan nggak dimarahin terima dulu, deh. Bu. Mungkin cuma main-main aja Tapi lah. nggak Pak seperti Yusril. itu. Ya, gimana Bu? Gimana? Nggak seperti itu, cuma nakut-nakutin doang kali. Tapi, Bibi, mendingan kamu keluar aja. Wah, kamu tuh mencoreng nama baikku, tahu nggak? Bunuh, Nggak, masa nggak, dibunuh ntar mau Ya udah, bapak. Enggak, Saya takut. udah. Tolong. tapi Mbak Dian jangan sampai itu gara-gara pembantu Ya, Mas iya. jadi rusak gitu loh. Tapi itu kan Kamu saksi fitnah fitnah Oke, juga oke, itu oke. namanya. Ya, udah, tenang, nggak apa-apa. Mas Nggak Reni, apa-apa. boleh Ya. saya minta pendapat ke Sebentar. Bu Ren? Mami Silakan, dengerin silakan. dulu, Ya, jangan sebentar langsung Mas jelek Yusril, gitu. tahan emosi dulu. Ini bulan puasa. Selalu saya mengatakan kalau ada emosi dalam keadaan berdiri, Duduk. duduklah. Kalau duduk, Kalau duduk masih emosi, Tidur. berbaringlah. Kalau Kalau berbaring berbaring? masih emosi, tidurlah. Kalau masih emosi, jangan bangun-bangun. Ya, gimana Mbak Rey? gitu. Bu Rey, saya mau mungkin minta saran Bu Rey. Sebenarnya saya sudah lama ingin sekali berpisah dengan Mas Yusril. Saya bingung mau dikemanakan rumah tangga kami kalau seperti ini terus-terusan. Dora. Pasti di otaknya Doraemon ini. Kalau enggak, bukan. Kalau Dora Ponian, Oke. Mbak Rey. Dora the Explorer. Ya, Oke, The silakan. Explorer. Ya Mbak, silakan Mbak. Saya ini sangat saya kaget-kaget dari tadi ini. Emosinya Yusril ini memang meluap-meluap. Tidak bisa betul-betul menelaah apa yang disampaikan, orang lain berbicara itu ditelaah baik-baik. Tetapi langsung membela diri. Terlalu Hal defense ini ya. saya yakin betul bahwa ini bukan bermain-main. Ini apa adanya. Mungkin Anda, Yusril itu kaget karena itu dibuka yang apa adanya.
dan baru tahu bahwa itu sebetulnya perilaku kamu kemarin-kemarin itu seperti yang disampaikan tadi. Apa yang diminta oleh Dara ini barusan jauh daripada pemikiran perencanaan kami di sini. Untuk berpisah, walaupun anak sudah tidak ada di situ, itu Pikirkan. sudah satu hal yang sangat salah. Anda pun merupakan penyebab kenapa anak ini nggak kembali ke rumah. Tetapi yang paling beban adalah kepala rumah tangga Imam. Dalam bulan suci Ramadan ini apakah kalian tuh tidak kangen sama anak? Sama si sayang satu ini Sudah berapa lama baby. pergi? Seminggu? Sudah berapa lebih? lama Iya. sekarang? Kurang lebih 1 minggu. Ya, seminggu udah dengan Oma, Eyang. Ya, Dengan manggilnya apa, seminggu Eyang? ini Oma. dengan Oma. Saya sebetulnya kalau saya misalnya anak saya lari itu sudah merupakan tamparan yang luar biasa bagi keluarga kita sendiri. Iya. Nanti kita Itu nggak hal bisa yang didik tidak dong. boleh terjadi. Bagaimana wibawa kita sebagai orang tua terhadap anak? Oke, baik. Tolong deh. Jadi Apapun yang terjadi ya, saya pikir saya betul Mbak Rey, bahwa Dara, Anda boleh aja nuduh sini yang salah, tetapi kalau anak lari, mesti dia nggak lari dong kalau Anda Ya, dekat sekali dengan harusnya dia anak. bisa lari ke salah satu. Betul. Ya, kalau ayahnya yang marah, dia bisa lari ke ibunya. Yang Kalau tidak marah. ibunya yang sedang emosi, dia bisa lari ke ayahnya. Itulah sebenarnya fungsi ayah dan ibu sebenarnya dalam Jangan-jangan rumah. dua-dua Anda salah. Mungkin Mbak Dian, Mhm. Debbie sendiri, dia tidak ingin melihat Ah, mamanya bohong. disakiti oleh papanya yang setiap hari Sabar. terus menerus. Iya terus aja fitnah. Dan dia Oke, dan dia sangat sedih sekali. atau Stop. mungkin Debbie cuman tidak mau melihat keributan dari orang Saya- tuanya. Tapi- Gimana Bu Wina? Saya berulang-ulang Bu Yuna katakan, tolong jangan membuat skenario sendiri di otak masing. Mungkin dia begini, mungkin dia begini, Iya. mungkin dia begini. Gitu ya Bu ya? Iya, Ini lebih terjadi. baik tanya kepada yang bersangkutan ya. Saya Kita ingin tanya tanya anaknya nanti. kepada Mas Yusril? Yusril ya. Setelah promosi Mas Yusril ya, coba Anda telah lagi. Apakah promosi ini sebetulnya menyenangkan Enggak, Anda atau sebaliknya. atau justru merupakan Menjadi beban. tantangan Awal. beban yang terlalu besar buat Anda ya, karena bisa saja walaupun kelihatan dari luar ini sebuah hal yang positif, tetapi orang yang bersangkutan tidak sanggup gitu ya menjalani jabatan yang sekarang ini karena bebannya terlalu besar. Satu, kedua mungkin juga ada kekecewaan-kekecewaan lain yang bukan di rumah tapi di luar ya, yang selama ini tidak pernah diungkapkan. Nah, banyak Ya. orang yang mengingkari adanya masalah itu, kemudian kekesalannya itu dialihkan kepada orang lain. Nah, untuk itu kita masing-masing harus mau melihat ke dalam ya. Persoalan apa yang ada yang kita hadapi. Jangan persoalannya A, kemudian dilarikan ke B, dilarikan lagi ke C, akhirnya nggak selesai yang A ini Oke. tambah persoalan yang lain gitu. Yang ada akhirnya bercabang-cabang ya. Iya. Oke, Yusril, saya berharap dengan hadirnya Anda kemari dan juga Dara, artinya masih ada keinginan untuk bersatu kembali. Kita Ya. akan coba, kita akan mengundang satu orang public figure yang kehidupan rumah tangganya demikian colorful, saya mengatakan ya, penuh dengan asam garam Ya. dan kita sangat menghargai. Kehidupannya saya benar-benar ini- seperti roda. Ya, Naik, turun, berputar. tapi dia masih survive. Ya, kita bisa belajar berbagai hal bukan saja dari orang yang sukses terus, tetapi juga dari orang yang mengalami demikian banyak cobaan. Setuju ya? Iya. Baik. Setuju. Inilah saya panggil senior saya, Lia Waroka. Lika-liku pernikahan setiap pasangan selalu berbeda. Seperti halnya Lia Waroka yang dikenal sebagai artis Indonesia era tahun 1980-an. Nama Lia cukup dikenal lewat film-film komedi Warkop DKI pada saat itu. Namun, kesuksesannya sebagai seorang bintang tidak sejalan dengan kehidupan pribadinya. Wanita yang lahir di Jakarta 42 tahun yang lalu ini mengalami beberapa kali kegagalan dalam perjalanan rumah tangganya. Juga sempat mengalami kekerasan dalam pernikahannya yang terdahulu. Meski sempat terpuruk, namun Lia berusaha tegar dan menata kembali kehidupannya demi anak-anaknya. Hai Mbak Lia Hai Malang. Mbak, apa kabar? Gila lu tambah cantik dia. Iya loh. Baik. Zamannya Mbak Lia main film saya masih Waduh. kecil. Aduh. Serasa saya jadi dono warkopnya ya. Ini Mbak Dara. Baik. Ini
Mas Mas Yusril, Yusril, suaminya, saya- silakan Mas. Oke. Saya berharap banget Mbak Lia, saya sangat menghargai sudah mau datang, mau sharing. Jadi keluarga ini sedang mengalami masalah, ini dipromosikan sejak itu menjadi jarang pulang, kasar gitu ya. Melakukan KDRT verbal, pernah juga memukul walaupun nggak sering dong ya. Ya, Ya, mungkin cuman nggak sekali, sengaja, nggak sengaja. kelepasan kali, Ya, kelepasan. suami sangat emosional. Saya berharap cuman Mbak Lia bisa sharing kepada kita. Tapi sebelum melakukan itu pemirsa, jangan kemana-mana dulu.